berdoa terlebih dahulu. Saya minta Ibu Sari dari Solo yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Iya, terima Recording in kasih. progress. Oke, Bu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal, yang tadi, terima kasih. Tuhan sudah pertemukan kami di Zoom ini bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, seluruh Indonesia bisa berkumpul di sini ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memberikan firman oleh Bu Hesti. Kiranya Tuhan memberkati Bu Hesti sehingga Bu Hesti dapat memberikan firman sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dan Tuhan, tolong Tuhan, jadikan firman ini bibit untuk kehidupan kami. Sehingga dari firman ini dapat kita lakukan di setiap kehidupan kami dari lepas hari ya Tuhan. Di mana saat ini kami dalam keadaan tidak semua baik, tidak semua bagus ya Tuhan dalam hal ekonomi. Tuhan tolong menjadikan firman ini bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Senang bisa jumpa dengan Ibu. Shalom. Makasih Ibu Sari. Ibu Gembala Dorian Siap, Solo Bu. ya ini ya. Salam kenal buat semuanya ya Bu ya. Amin. Salam kenal, ya. Oke, kita juga bersyukur hari ini boleh melihat Ibu Ida yang baru keluar dari rumah sakit, sempat masuk ICU karena penyakit jantung. Ya, kita bersyukur ke Tuhan karena mujizat sudah terjadi sehingga Ibu Ida bisa keluar rumah sakit dan ini dalam proses pemulihan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja lebih lagi ya untuk menyembuhkan Ibu Ida. Tetap semangat ya, semangat kemerdekaan Ibu Ida ya, puji Tuhan. Dan saya ucapkan merdeka kepada semuanya ya. Sekali merdeka tetap merdeka, amin. Haleluya. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik di dalam firman Tuhan. Saya minta nanti saya minta saudari yang dari Korea ini Francisca Lia akan membaca Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Ya, Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang ditegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Lihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan kau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Makasih Francisca Celia, Tuhan berkati. Hari ini kita mengambil topik tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Namun saya memberikan tema hari ini ketika hidup terasa kehilangan arah. Bapak Ibu kalau kita melihat cerita ini, ada orang yang matanya sehat tetapi hidupnya tidak punya arah. Kita bisa melihat jalan tetapi ada kalanya kita tidak tahu harus kemana, ya. Bisa melihat banyak pilihan tetapi terkadang kita juga bingung memilih, ya kan? Punya pekerjaan tapi kehilangan tujuan. Punya keluarga tetapi kehilangan sukacita. Punya banyak teman tetapi kadangkala merasa kesepian, merasa sendirian. Bahkan ada orang yang berkata begini,
Saya tidak tahu lagi untuk apa saya hidup. Ya. Nah, kita lihat Bartimeus secara jasmani tidak bisa melihat. Tetapi masalahnya bukan hanya matanya. Dia juga berada di pinggir jalan yang setiap hari hanya mengemis. Setiap hari sepertinya dia pasrah dengan keadaan. Tapi menarik sekali kita lihat ya. Dia berada di jalan, sedang berjalan menuju suatu tujuan. Namun ada mujizat terjadi seketika. Karena pada saat itu Yesus datang. Dan kita melihat kehadiran Yesus dapat merubah segala-galanya. Seketika terjadi mujizat. Seketika tujuan hidup mulai jelas. Dan kita akan belajar beberapa poin penting di sini. Yang pertama, saya lihat bahwa jangan panik ketika kita belum melihat jalan. Di dalam Lukas 18 ayat 35, Bartimeus itu di pinggir jalan dan mengemis. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dia hanya menjalani hari demi hari. Ya segitu-gitu aja Bapak Ibu ya. Yang dia lakukan adalah duduk, minta. Pokoknya kalau mau dilihat, kayaknya orang ini tidak punya pengharapan. Nah, bukankah banyak orang juga seperti itu ya? Bangun, bekerja, pulang, tidur, bangun lagi. Ya kan, Pak Sutrisno ya? Bukan begitu, Ibu Sari? Bangun, makan, bekerja, pulang, makan, tidur, bangun lagi. Ya, hidup berjalan, tetapi ada kalanya hati bertanya, sebenarnya saya sedang menuju kemana? Ya kan? Tetapi perhatikan, Bartimeus tidak dapat melihat jalan, tetapi Tuhan sedang datang menghampirinya melalui jalan itu. Ini yang harus kita percaya. Ketika kita tidak tahu jalan di depan kita, Tuhan tetap tahu jalan yang sedang kita tempuh. Tetapi masalahnya, ketika kita kehilangan arah, seringkali kita mulai mendengarkan suara yang salah. Ada banyak kali kita terpengaruh dengan suara manusia. Karena itu, Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita lakukan bukan mencari semua jawaban, tetapi mendengarkan siapa yang sedang datang. Yang kedua, saya lihat bahwa pelajaran penting adalah dengarkan suara Yesus di tengah banyak suara yang terdengar di telingamu. Kalau di dalam Lukas 18 ayat 36 sampai 37, Bartimeus mendengar kerumunan orang banyak dan dia bertanya, ada apa ya? Apa itu ya? Nah, mereka memberitahukan bahwa Yesus sedang lewat. Perhatikan di sini ya Bapak Ibu. Dia mungkin tidak bisa melihat Yesus karena dia buta. Tetapi dia bisa mendengar tentang Yesus. Dan dari apa dia dengar, dia mengambil keputusan. Dia berteriak Bapak Ibu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau saya melihat bahasa Yunani yang dipakai di sini, dia menggunakan kata eleison, ya, eleison, yang artinya Tuhan, jangan lewat begitu saja, hancur, tolonglah aku. Itu artinya. Saudara, ketika engkau menghadapi kehidupan yang sepertinya tidak ada harapan, rasanya engkau mengalami kesepian dalam hidup, mari saudara berteriak minta tolong. Mungkin engkau berkata, Tuhan jangan lewat dalam hidup. Mampirlah, dengarlah doaku. Ini loh Tuhan, hidupku lagi hancur. Tolonglah aku Tuhan. Mungkin engkau berkata, hidupku kehilangan arah. Mungkin engkau berkata, harapanku hilang. Tetapi kita melihat bagaimana ini sebuah perjuangan kehidupan. Yang kita tidak tahu
Kapan akan selesai? Kapan akan berakhir? Saya lihat bahwa suara teriakan daripada Bartemius akhirnya dia juga bukan dapat pertolongan dari manusia, dia dapat tekanan. Kita lihat bagaimana orang-orang di sekitarnya malah menyuruh dia diam. Saudara, ketika ada orang yang seringkali mengusik keberadaan, jangan terganggu dengan suara orang banyak. Tapi mari kita perhatikan apa sih kata Tuhan. Ya, karena terlalu banyak suara dapat membuat kita semakin bingung loh. Ada lebih tepat kita dengar suara Tuhan saja. Karena kadang-kala orang berkata, ikuti saja apa yang kamu mau. Tapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Mungkin juga orang berkata, kamu sudah telat. Gak bisa, ya. Gak mungkin kamu akan mendapatkan jalan keluar. Gak mungkin kamu akan mendapatkan uang secepat ini. Tapi kita melihat Tuhan berkata, aku mempunyai rancangan bagimu. Masa depanmu indah. Masa depan yang Tuhan berikan kepada kita semua bukan masa depan yang celaka, tapi ada harapan dalam nama Yesus. Mungkin engkau kata tidak ada jalan. Mungkin orang lain berkata juga, wah, tidak ada jalan. Tapi bukankah Tuhan berkata, aku adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Ketika kita disuruh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun itu nggak masuk logika. Tapi apa yang Tuhan mau. Ketika kita sudah mendengar tentang Yesus, kita harus mengambil langkah berikutnya. Jangan hanya tahu Yesus sedang lewat. Mari berseru kepadanya. Ya, mari saudara teriak dan katakan, Tuhan, mampirlah dengar doaku. Aku lagi hancur. Aku butuh pertolongan. Saudara, saya percaya Tuhan gak tulil. Saya percaya Tuhan melihat dan mendengar apa yang sedang engkau teriaki. Mungkin engkau di penghujung jalan, engkau mungkin berhadapan dengan persimpangan jalan, menghadapi jalan buntu. Ada kalanya memang Tuhan gak langsung menjawab dan menengok kita ya. Dia ingin melihat respon kita. Karena saya lihat, bukan sekali dia berteriak. Berkali-kali dia teriak. Sampai pada akhirnya kita lihat, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan diberlakukan kepada orang yang berteriak minta tolong. Poin yang ketiga, jangan hanya mencari jalan, tapi cari Yesus. Bartimius tidak berkata, tolong tunjukkan jalan. Tolong tunjukkan saya pulang. Tetapi dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia tahu kalau dia mendapatkan Yesus, dia tidak perlu takut dengan jalan yang ada di depannya. Saudara, kadangkala kita terlalu sibuk meminta, Tuhan tunjukkan saya pekerjaan. Tuhan tunjukkan saya pasangan hidup. Tuhan tunjukkan saya bisnis yang tepat. Tuhan tunjukkan saya masa depan. Memang itu tidak salah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah, Tuhan, biarlah saya menemukan Engkau. Biarlah saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada banyak orang, saudara ya, sibuk cari hamba Tuhan. Kalau perlu sehari 5 kali ya dia kepingin didoakan dan dengar suara Tuhan. Apalagi dengan hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan. Aduh, haleluya. Kalau perlu dia kerjain setiap saat. Ya, saudara, bangun keintiman dengan Tuhan. Sebab kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki penuntun dalam perjalanan kehidupan. Ya, namun perjalanan bersama dengan Tuhan tidak selalu seluruh peta kehidupan. Kadang Tuhan hanya memberikan terang untuk satu langkah. Dan kita harus berani mengambil langkah itu. Saudara, iman tidak memerlukan seluruh peta. Ya. Karena Bartimius kita lihat, belum tahu apa yang terjadi, belum tahu apa yang akan terjadi, belum tahu apa yang akan dilakukan Yesus. Tapi
kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan Bartimius. Bartimius tidak tahu kapan Yesus menyembuhkannya. Bartimius tidak tahu yang akan terjadi ya setelah dia mengalami jamaan Tuhan ya, atau bagaimana Yesus menyembuhkannya. Dia tidak tahu, saudara ya, karena dia bukan tahu. Ya, makanya Pak Sutrisno bilang, Tuhan maha tahu, tetapi kitanya yang kadang-kala sok tahu ya. Ya, tapi kita lihat bagaimana Bartimius. Dia tahu satu hal, ya, cuma satu dia tahu, Yesus sedang lewat. Ya, itu sudah cukup untuk membuatnya berseru. Dalam kehidupan kita, kita sering berkata, Tuhan, saya mau berjalan kalau saya, Tuhan saya mau melangkah, tetapi mujizat dulu Tuhan. Banyak kali kita kan atur Tuhan ya. Saya mau melangkah, tetapi mujizat dulu. Baru saya akan melangkah. Saya mau melangkah kalau dapat duit dulu. Kalau ada cuan, saya melangkah Tuhan. Tapi kalau belum melihat apa-apa, nggak mau beresiko. Saudara, jangan tunggu mujizat baru melangkah, tapi melangkah dulu baru terjadi mujizat. Karena saya yakin di tengah jalan ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan pernah berjanji, orang rajin itu akan menangkap buruan. Setiap hidup kita, dengan kita memulai dalam doa setiap hari, saya yakin Tuhan punya tujuan yang besar untuk saya dan saudara. Dia pasti akan melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Asalkan kita berinisiatif. Jangan hanya berkolaborasi dengan Tuhan saja, tapi mari berinisiatif. Saya percaya selalu ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka selagi kita mau melangkah. Amin. Tuhan berkata kepada kita, berjalanlah dan aku akan menunjukkan langkah berikutnya. Amin. Saya percaya malam hari ini semua kita yang lagi berharap sama Tuhan atau mungkin lagi kehilangan arah, Tuhan bicara kepada saya dan saudara malam hari ini. Berjalanlah dan Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya. Amin. Abraham tidak tahu perjalanan hidupnya. Musa juga tidak tahu seluruh perjalanan hidupnya. Yusuf juga demikian. Tetapi mereka belajar berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Amin. Tuhan tidak selalu memberikan peta lengkap di dalam hidupmu dalam perjalanan. Tetapi kadang dia hanya memberikan terang untuk langkah berikutnya. Amin. Dan ketika kita berani mengambil langkah iman, kita akan menemukan bahwa Tuhan bukan hanya ingin mengubah keadaan kita, tetapi dia ingin mengubah arah kita. Saya percaya bahwa ketika kita mengimani Tuhan sanggup buka jalan, gak usah takut, melangkah saja. Mari tetap berteriak minta tolong sama Tuhan. Tuhan, mampirlah dengar doaku. Walaupun sekarang aku hancur, tetapi aku yakin pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Poin berikut, mujizat terbesar bukan hanya matanya Bartimius yang terbuka, tetapi arah hidupnya yang berubah. Di dalam Lukas 18 ayat 43, kita melihat, dan ia mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Ini puncak cerita Bartimius. Sebelum bertemu Yesus, dia duduk di pinggir jalan. Setelah bertemu Yesus, dia berjalan mengikuti Yesus. Sebelum Yesus, dia hanya menunggu, hanya duduk aja. Tetapi setelah bertemu Yesus, dia mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus. Sebelum bertemu Yesus, dia meminta belas kasihan. Tapi setelah bertemu Yesus, dia memuliakan Allah. Inilah perubahan besar. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau istilahnya ada perubahan dengan kita sudah ikut Zoom setiap hari? Dapatkah hidupmu jadi penggerak perubahan? Dapatkah orang melihat perubahan di dalam dirimu?
atau cuma gitu-gitu aja, atau tambah makin hari makin jadi, makin error. Haleluya. Padahal udah tumpang tangan di pendeta-pendeta, udah nubuatan bukan cuma 1 hari 2 kali, bahkan bisa 5 kali dengan 5 pendeta. Tapi saya mengatakan bukan masalah tumpang tangan dan suara Tuhannya, tapi masalahnya apakah engkau sudah berubah dan jadi penggerak perubahan, ya? Karena kita lihat perubahan terbesar yang dilakukan Yesus bukan hanya membuka mata Bartimeus, ya, tetapi Yesus membuka masa depannya. Dan mungkin hari ini kita semua tidak membutuhkan perubahan keadaan terlebih dahulu. Mungkin kita membutuhkan yang namanya perubahan arah, ya. Ketika Yesus menjadi arah hidup kita, kita tidak perlu takut akan masa depan, ya. Karena di dalam Mazmur 32 ayat 8. Coba Francis Kasilia akan buka Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat Ayat 8. 8. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan kata, aku akan memberitahukan semua yang akan terjadi. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Ya, ini ya bedanya. Tuhan tidak berkata di dalam ayat ini, aku akan memberitahukan semua yang akan terjadi. Tuhan berkata, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Artinya, masa depan kita harus kita pahami seluruhnya untuk bisa kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita merasa hidup tidak punya arah, mungkin dalam pekerjaan, jangan langsung berkata, saya gagal, saya game over. Ya, tanyakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan kepada saya melalui musim ini? Tarik pelajaran penting. Kalau Tuhan membuat pekerjaan saya sepi, atau mungkin saudara lagi minus sekarang ini, tanyakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan di tengah ujian pekerjaan ini? Apa yang Tuhan sedang ajarkan di musim ini? Atau mungkin engkau dalam keluarga, ketika hubunganmu sedang sulit, bertanyalah Tuhan, Tuhan, apa langkah berikutnya? Saudara, mungkin Tuhan ingin beritahu kepada kita bahwa kalau mungkin engkau mengalami kekacauan dalam keluarga, dalam hubungan, jangan menunggu orang lain berubah, tetapi Tuhan ingin mengubah hati kita terlebih dahulu. Jangan menuntut orang lain berubah. Ada kalanya kita yang harus berubah. Amin. Atau mungkin dalam pelayanan kita merasa tidak dihargai. Saudara, jangan ngambek. Jangan berhenti dan mengatakan, buat apa melayani Dore yang nggak dihargai? Buat apa capek-capek jadi gembala, jadi pengurus, jadi host, jadi co-host, jadi WL singer, jadi PIC? Buat apa? Ya, aku merasa tidak dilihat, tidak dihargai. Jangan ketawa gitu Pak Edi. Ya, kayaknya Pak Edi ini lagi natap saya ini sinis. Mungkin pernah berkata, ngapain saya pelayanan di Dorea? Nggak dikasih nasi kotak juga. Haleluya. Aku kadang kala nggak dapat, aku berikan sama orang lain. Enggak, Bu. Atau aku udah capek-capek jadi PIC, malah aku dimarah-marahin. Coba bayangin, nggak digaji, dimarahin. Ah, saya tahu Pak. Pak Edi sering kali dimarahin kalau karena harus mengatur barisan yang akan didoakan. Aduh, sudah capek-capek dimarahin nggak dibayar lagi ya. Haleluya. Tapi Manis, Bu. jangan berhenti ya.
karena kita bukan sedang melayani manusia. Kita sedang melayani Tuhan. Ingat, kita melayani bukan untuk mendapatkan tepuk tangan manusia, tetapi karena kita ingin mengikuti Yesus. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tetapi percayalah, ketika kita mengiring Yesus, masa depan kita itu akan indah, akan luar biasa. Kita belum melihat sekarang, tetapi semua kita punya keyakinan akan ada hari senang buat kita semuanya. Ya, ada pujian mengatakan begini, ku tak tahu kan hari esok, tapi langkahku tetap, ya, mari tetap melangkah. Seperti moto Dorea Ministry, never give up, jangan menyerah. Walaupun tidak dihargai, tidak ditepuk tangani, tidak dikasih panggung, ya. Walaupun Anda seringkali disalahkan, Anda seringkali dimarahin, tidak dapat apa-apa. Ya Bu Katrin ya, Bu Imelda, malah norok ya, Ibu Resi. Ya. Tetapi saya percaya tujuan kita melayani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya yakin nanti Ibu Gembala Dorea Solo juga ya sudah siap hati ya Siap, melayani, siap. melayani kadang tidak dihargai, malah diolok-olok malah ya, dijatuhkan, direndahkan, digosipkan. Ya nggak apa-apa ya kalau ada orang gosipkan Ibu Sari, kok kurus ya? Nggak usah tersinggung, haleluya. Mekar di, mekar di saat Haleluya. sukar. Iya, mekar di masa sukar. Ya, saudara tetap kuat. Karena kita lihat contoh ya di dalam kitab ini, Lukas 18, Bartimius tidak tahu kemana hidupnya akan berjalan. Tetapi pada hari itu ada mujizat yang dia tidak pernah duga. Dia tidak nyangka-nyangka. Kok Yesus datang melewati jalannya. Saya percaya ini bukan kebetulan. Ya, saya percaya bahwa ada saat Tuhan akan berikan kejutan buat kita semua. Saya sampai merinding ya. Saya bilang, ketika engkau melayani Tuhan dengan setia, siapa tahu ada kejutan bagimu 1 jam kemudian. Siapa tahu besok ada kejutan besar buat saudara. Karena seperti Bartimius, nggak nyangka-nyangka dia tidak pernah melihat keindahan dunia. Dia tidak pernah melihat apa yang ada di depan mata, semua gelap. Tetapi hari itu, hari yang tidak pernah dia lupakan. Hari yang sangat menyenangkan. Hari di mana dia mungkin akan berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Karena waktu itu, waktu bertemu dengan Yesus, hanya terbuka. Wah, dia bersorak-sorai, imannya bangkit. Benar-benar dia merasakan mujizat yang luar biasa. Coba bayangin saudara ya, ketika saudara mungkin lagi sakit kaki, lagi sakit hati, sakit kepala, sakit kanker mungkin ya. Tiba-tiba sembuh seketika. Waduh, luar biasa. Tiba-tiba yang lagi eh, apa ya, usaha rental mobil mungkin, atau lagi jualan kue, jualan roti, atau lagi punya toko, tiba-tiba hari itu angkanya naik drastis. Tiba-tiba apa yang engkau jual laku semua. Tiba-tiba engkau juga dapat klien, dapat bisnis yang besar hari itu juga. Apa nggak sorak-sorai Bapak Ibu? Ya, saya percaya ketika Tuhan mampir dalam hidup kita, arah hidup kita akan berubah. Hari ini mungkin kita juga sedang ada di pinggir jalan. Tidak tahu harus kemana. Tidak tahu keputusan apa yang harus dibuat ya Pak Oce ya. Pak Antonius, Ibu Julia. Ada kalanya kita mentok nggak tahu harus berbuat apa, keputusan keputusan apa yang kita harus buat. Kita tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bahkan kita tidak tahu masa depan kita. Tetapi Tuhan hadir dan berkata, jangan takut. Kalau kita tidak tahu jalan, peganglah tangan Yesus yang akan menuntun kita. Kita tidak perlu mengetahui seluruh perjalanan
perjalanan kita. Jika kita tahu siapa yang sedang memimpin perjalanan kita, maka kita tenang. Ya, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan. Saudara, jangan takut, karena engkau belum melihat jalan. Tetapi percayalah, walaupun Bartimeus tidak melihat jalan, tetapi dia menemukan Yesus. Dan ketika dia menemukan Yesus, dia kembali menemukan arah hidupnya. Ya, saudara, perjalanan hidup kita mungkin berat hari-hari ini. Mungkin saudara akan nyanyi seperti Ebit GAD. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, ya. Tetapi sekali Tuhan jamah kita, saudara akan lihat jalan akan terbuka lebar dan saudara akan bersorak-sorai. Gitu ya Pak Akeng. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu Yulia Madiun, Ibu Yulianti Madiun ya. Kalau jalan terbuka, wow, luar biasa. Amin, Bu. Sama seperti Pak Steve ya, menunggu menunggu anak sampai 8 tahun baru Tuhan jawab. Wah, sudah Amin. nggak nyanyi lagi lagu Ebit GAD ya. Iya, Bu. Tetapi benar-benar kita bisa melihat Tuhan kalau melakukan mujizat nggak bisa diduga. Jadi siapa tahu besok penderitaan saudara berakhir. Siapa tahu besok akan ada jalan keluar. Siapa tahu Pak Edi ditelepon, Pak Edi unit Alphard 1 saya mau beli. Aduh haleluya. Amin, Bu. Karena Nanti bagi dikirim, Tuhan Bu. tidak ada yang mustahil ya. Amin. Yes. Jadi ketika hidup kehilangan arah, jangan berhenti. Never give up. Jangan ikut suara semua orang, tapi carilah Yesus. Sebab ketika Yesus menjadi arah hidupmu, ya, menjadi arah hidup kita semua, kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Karena dia akan jadi kompas hidup kita. Dia tahu jalan hidup terbaik untuk saya, untuk Rahel, untuk Ibu Linda Jab, ya, untuk Ibu Siani, untuk Ibu Sisilia, untuk Pak Haryanto, untuk Pak Sutrisno, untuk Ibu Lili Bandung, untuk Pak Yosua, untuk Ibu Retno. Bahkan segala jerih lelah dari Ibu Erni terobati juga hari ini karena dapat sepeda. Ya, saya percaya bukan cuma Ibu Erni yang dapat sepeda. Siapa tahu ya di sini kayak Francisca Silia akan dapat jodoh, ya. Ofler akan dapat jodoh. Ya, kalau Mami Sari nggak usah ngomong ya, diam diam aja. Haleluya. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Sudah cukup kecewa, Pak. Jadi jangan patah semangat ya, Ibu Brigita, never give up ya. Haleluya. Ibu Vina, masih ada jalan terbuka. Ibu Ida, Tuhan pasti sembuhkan total. Amin. Ibu Amin. Ruli, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Pak Oce, Pak Oce akan nyanyi. Biarpun gunung tidak akan berpindah, iman tetap heboh. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Ya, Pak Oce. Masih ada Ya, mujizat, masih ada mujizat. harapan dalam Tuhan. Besok mujizat terjadi. Amin. Iya, besok mujizat pasti terjadi. Ya, Ibu Francisca Bandung, mujizat pasti terjadi hari esok. Bagaimana Ibu Jani? Tetap semangat nih. Mana lagi nih ya? Ya. Pak Sutrisno, mana Pak Sutrisno? Pak Sutrisno, never give up. Bu. Ya, Ibu ini Yunita Jakarta, never give up. Ibu Lili Jakarta, Ibu Gembala Semarang, never give up ya. Ibu Reni, never give up. Ibu Indrawati, never give up. Ya, semua kita yang ada di Zoom ini, walau hari ini kita belum melihat jalan,
belum melihat jalan terbuka, tapi saya percaya Tuhan sedang menemukan jalan terbaik buat saudara. Sehingga jalan yang engkau tempuh adalah jalan-jalan yang benar-benar mendatangkan mujizat. Di waktu yang tepat, Tuhan pasti buka jalan. Oke, selesai firman Tuhan malam hari ini. Segala kemuliaan miliknya Tuhan. Dan saya kembalikan pada Ketua Doremin Indonesia.